Sobat Bencar, pada episode Bencar kali ini kita akan mengulas tentang profesi tim teknik di Bencar Group bersama dengan Mas Alifian. Mau tahu keseruannya? Tonton terus ya. Pagi Mas Fian. Selamat pagi Mbak Nisa. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Nisa baik. Alhamdulillah baik Mas Fian. Mas Fian udah siap ya Mas untuk jadi salah satu narasumber pada episode kali ini? Oh iya. Boleh perkenalan terlebih dahulu Mas Fian? Perkenalkan, nama saya Alifian Aslam. Saya biasa dipanggil Fian atau Mas Fian. Posisi saya di Bencar Group ini adalah manajer teknik. Oke, lalu untuk bekerja di sini udah berapa lama nih Mas Fian? Udah dari tahun 2016. Sekitar 6-7 tahun Ya, Mas? mungkin sekitar 6-7 tahun ini ya, 2023. Oke, Mas Fian boleh diceritain dong awal mula kerja di Bencar? Awal mula kerja di Bencar ini di tahun 2016 dulu. Saya sebelumnya bekerja sebagai perencana di konsultan pengairan. Lalu saya resign, dan di sini mungkin pada saat itu lagi membutuhkan tim teknik sehingga saya mendaftar dan alhamdulillahnya keterima. Alhamdulillah. Dulu sebagai staf teknik pas pertama. Begitu, berarti dari awalnya staff dulu ya Mas sampai Iya. ke manajer gitu. Dulu, Waktunya berapa lama itu Mas? Dulu itu sekitar 3 tahunan ya mungkin. 3 atau 4 cukup tahun, lama kalau berarti ya, nggak salah. Mas? Iya. Oke, lalu untuk ceritanya sampai jadi manajer gimana nih Mas? Dari staff ke manajer teknik? Dari staff dulu itu kan dari hal basic ya. Jadi selama 3 atau 4 tahun itu saya mengalami beberapa situasi, tentunya sambil belajar ya, untuk meningkatkan meningkatkan skill. Sehingga setelah 3-4 tahun melewati masa itu, saya mendapat promosi sebagai manajer teknik. Oke, lalu untuk tugas dan perannya sendiri apa aja nih Mas Fian? Untuk tugas dan perannya itu sendiri, menghandle semua pekerjaan teknik. Contohnya adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Contoh lagi di pekerjaan perencanaan itu, kita menyediakan desain, menyediakan gambar untuk dilaksanakan di proyek yang sedang berjalan atau yang akan berjalan nanti. Seperti itu Mbak Nisa. Berarti awal mula Bencar ini ada sampai saat ini sedang running itu Mas Fian semua yang menghandle ya Mas? Iya, saya dan dibantu beberapa teman-teman teknik juga. Jadi kita kan tim ya. Berarti Mas Fian ini yang menghandle seluruh proyek Bencar Group ya Mas? Dari awal sampai akhir, sampai running ya Mas? Iya Mbak Nisa, seperti itu. Apa aja itu Mas? Boleh disebutkan? Untuk di Bencar Group ini, setiap perumahan itu mempunyai tema tersendiri. Seperti contohnya itu Bencar Cluster 1 dan Bencar Cluster 2 itu mengusung tema minimalis, yang pada saat tahun itu 2016-2017 itu sedang booming. Lalu kita juga berinovasi di Bencar Cluster 3 itu juga di Boja. Itu kita mengusung konsep Jogja di Boja. Jadi kita menyesuaikan apa aja yang ada di Jogja kita terapkan di lingkungan area perumahan. Lalu di Bencar Residen 1 kita juga mengusung konsep tropis, tropical garden. Lalu ada juga di Bencar Residen 2 itu Bali Garden juga. Jadi lingkungan itu mungkin seperti di Bali, dengan taman-tamannya dan ciri khas yang ada di Bali. Lalu di Bencar Residen 3 itu kita mengusung konsep green garden, karena mungkin perkembangan akhir-akhir ini itu cuaca mungkin agak panas, jadi sehingga kita mengembangkan kawasan hijau. Lalu di Bencar Gensi 1 Tuntang kita mengusung konsep Jepang ya, jadi kayak sakura Sakura-sakuraan gitu garden ya? kayak Yeah. gitu. Itu berada di Tuntang. Lalu yang di selanjutnya ada Bencar Gensi 2 di Salatiga itu
kita mengusung konsep Skandinavian. Untuk Grand Miwa sendiri nih Mas, konsepnya apa Mas? Kalau untuk Grand Miwa itu sendiri kita mengusung konsep sama juga Skandinavian, cuman ini mungkin agak beda. Jadi Skandinavian minimalis modern seperti itu. Oke, berarti tiap projectnya semuanya konsepnya beda-beda semua ya Mas ya? Setiap project itu kita mendesain atau merencanakan itu ada tema tersendiri, sehingga meskipun itu rumah subsidi tapi tidak terasa subsidi gitu loh. Karena kita ada tema-tema yang lain daripada yang lain. Oke. Mas Fian, lalu untuk suka dukanya sebagai tim teknik apa aja nih Mas? Untuk suka dukanya mungkin sukanya dulu ya. Sukanya itu menyenangkan berada di bagian teknik, kita juga bisa menambah jaringan, jadi memperluas wawasan juga, menambah relasi juga. Ya itu sih mungkin salah satu bagian dari yang menyenangkan. Untuk dukanya apa aja nih Mas? Untuk dukanya mungkin ya sebenarnya bukan duka ya, mungkin namanya kerja itu kan pasti ada pasang surut. Iya benar banget ya Mas Fian. Untuk duka sendiri mungkin kita berhadapan dengan kita di lapangan, kita seringkali itu menemui beberapa kendala, dan itu mungkin yang menjadi dukanya sih. Lalu untuk kendalanya sendiri nih Mas Fian, gimana caranya untuk mensiasati kendala-kendala tersebut? Boleh disebutkan juga kendalanya seperti apa gitu? Untuk kendala itu terjadi karena beberapa faktor ya. Salah satunya mungkin adalah musim. Jadi musim alam ya Mas Fian? Musim penghujan ini memang sangat menghambat untuk pekerjaan pembangunan, sehingga itu berpotensi kita melakukan rekayasa teknik yang sudah sesuai tentunya, sehingga bagaimana caranya itu harus tetap berjalan sesuai sama timelinenya gitu, sesuai sama perencanaan timelinenya ya. Ditukar-tukar lebih ke pinter-pinteran aja gitu ya Mas. Oke. Lalu Mas Fian nih, proyek yang lagi running saat ini apa aja nih Mas? Untuk yang sedang running sekarang kita ada di Ngalian, di Semarang itu ada Anggabaya Home, itu di harga 400 jutaan. Lalu ada juga di Grand Miwa itu juga reguler, itu di harga 200 jutaan. Lalu yang subsidi kita juga ada di Bancar Regensi 2 Butuh, itu di harga 12,5 juta, itu sudah sampai serah terima kunci. Oke, lalu ada yang coming soon nggak nih Mas? Ada, kita sedang mengembangkan project yang ini sedang di proses perencanaan. Ini namanya mungkin Bancar Regensi 3 Kelero, yang kira-kiranya mudah-mudahan segera rilis di pertengahan tahun ini. Oke, lalu untuk proyek yang sedang running saat ini nih Mas, itu udah pada tahap apa aja Mas proses pembangunannya? Untuk progres kita sekarang di Anggabaya Home itu di Ngalian, kita sudah pembangunan unit pada progres fondasi untuk yang sekarang. Lalu yang di Grand Miwa ini kita sudah selesai untuk plan clearing. Sekarang kita sedang pembentukan jalan, jadi kita perkerasan jalan kita buat terlebih dahulu agar memudahkan mobilisasi saat pembangunan nanti. Lalu di Bancar Regensi 2 Butuh kita juga sedang mempersiapkan pelaksanaan pembangunan unit yang kira-kira di akhir Februari ini, Mbak Nisa. Gitu, berarti udah terstruktur dan jalannya bareng-bareng gitu ya Mas? Sudah sesuai dengan perencanaan. Oke, Mas Fian, ini pertanyaan terakhir nih Mas buat Sobat Bancar di sana, yaitu tips membeli rumah yang baik. Gimana nih Mas Fian? Tips membeli rumah yang baik itu mungkin karena kita membeli rumah ya, produk. Jadi kita lihat produknya dulu, misalkan dari bentuk rumah, bentuk denah, dan rumah yang baik itu sesuai peraturan itu yang mengakomodir sirkulasi cahaya dan udara. Sehingga itu bisa dikatakan rumah sehat. Dan kebetulan di Bancar Group ini kita menyediakan denah yang seperti itu kita terapkan, sehingga itu menjadi rumah yang sehat dan layak huni.
seperti itu Mbak Nisa. Berarti untuk gambaran rumahnya sendiri tuh nggak asal-asalan ya Mas, harus ada strukturnya gitu. Jadi memang ada beberapa peraturan dalam merencanakan sebuah dena, meskipun itu dena sederhana ya. Jadi tetap harus memenuhi kebutuhan sirkulasi udara dan cahaya. Jadi tidak pengap dan rumah itu padang gitu. Oke, Mas Wian, terima kasih ya Mas untuk informasi dan waktunya. Sama-sama Mbak Nisa. Nah, itu dia Sobat Bencar, gambaran profesi seorang teknik. Saya Nisa, host The Bencar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.